Halo Sobat Linux, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang krusial banget nih. Gimana caranya memperkuat server Linux kita. Kenalin, saya Tux, sysadmin andalan kalian. Hari ini kita punya misi khusus, mengubah server baru yang kelihatannya masih polos dan rentan, jadi benteng digital yang super kokoh. Tenang aja, kelihatannya mungkin rumit. Tapi saya bakal pandu kalian step by step biar semuanya jadi gampang dimengerti. Ada nih sebuah jurnal keamanan siber yang ngasih perumpamaan keren banget. Katanya server Linux yang baru diinstal itu ibarat gedung pencakar langit yang megah tapi semua pintu dan jendelanya kebuka lebar-lebar. Keren sih, powerful, tapi ya itu, rentan banget. Nah, tugas kita hari ini adalah jadi petugas keamanan yang menutup semua celah itu. Biar gampang bayanginnya, kita pakai model benteng aja ya. Jadi kita bakal bangun pertahanan server ini lapis demi lapis. Persis kayak membangun benteng di zaman dulu yang nggak bisa ditembus. Setiap langkah yang kita lakuin itu nambah satu lapisan pertahanan baru. Gimana? Siap? Yuk kita mulai. Oke, hal pertama yang harus kita lakuin kalau mau bangun benteng, apa coba? Yuk, bikin temboknya dulu. Tembok yang tinggi, yang kuat. Nah, di dunia digital, tembok ini kita sebut firewall. Tugas utamanya simple, ngontrol siapa aja yang boleh dan nggak boleh deketin benteng kita. Jadi, firewall itu sebenarnya apa sih? Gini deh, bayangin dia itu kayak satpam super galak di gerbang utama. Dia pegang daftar tamu. Kalau nama kamu ada di daftar, misalnya kamu adalah lalu lintas web atau akses SSH, oke, silahkan masuk. Tapi kalau nggak ada, wah, maaf-maaf aja, langsung diusir, ditolak mentah-mentah di gerbang. Untungnya, di Ubuntu tuh ada yang namanya UFW, singkatan dari Uncomplicated Firewall. Nah, dari namanya aja udah kelihatan kan, uncomplicated alias nggak ribet. Sumpah, ini gampang banget. Cuma perlu diaktifin, terus kita kasih izin buat akses-akses penting. Kayak SSH biar kita bisa masuk buat ngelola, sama HTTP dan HTTPS biar website kita bisa dilihat orang. Cuma 3 perintah simple, dan boom! Tembok kita langsung berdiri kokoh. Oke, temboknya udah jadi, tapi benteng manapun pasti punya gerbang kan? Nah, sekarang kita harus amankan gerbang utama ini, yaitu SSH. Kenapa ini penting? Karena ini adalah satu-satunya pintu masuk buat kita para admin. Kalau gerbangnya jebol, ya percuma dong temboknya tinggi-tinggi. Gini, pakai password buat masuk itu ibaratnya pakai kunci rumah biasa. Ya, bisa aja ditebak, bisa diduplikat, atau dicuri orang. Nah, kalau kunci SSH, ini beda kelas. Bayangin, ini tuh kunci ajaib. Bentuknya unik, super panjang, rumit banget, dan cuma kamu satu-satunya yang punya. Mau dipalsuin? Hampir mustahil. Ditebak? Lupakan aja. Jelas jauh lebih aman kan? Terus, di dunia Linux ini, ada satu user yang paling berkuasa. Namanya root. Anggap aja dia itu rajanya. Punya kekuasaan absolut, bisa ngapain aja. Nah, ngebolehin si raja ini masuk langsung lewat gerbang depan, SSH, itu, bahaya banget. Kenapa? Coba bayangin kalau kunci si raja dicuri. Habislah sudah, seluruh kerajaan, seluruh server kita bisa langsung dikuasai musuh dalam sekejap. Jadi, ini dia nih pro tip paling penting. Kita harus larang si raja masuk dari gerbang depan. Titik. Caranya gampang banget. Tinggal buka file konfigurasi SSH-nya, terus cari baris yang bilang permit root login, dan ganti jadi no. Udah gitu doang. Simple, tapi dampaknya buat keamanan luar biasa. Mau lebih aman lagi? Bisa dong. Setelah kita dan semua admin lain udah punya kunci ajaib alias kunci SSH, kita bisa tutup permanen lubang kunci yang lama. Jadi, nggak ada lagi yang bisa colok-colok kunci biasa. Caranya, masih di file yang sama, cari password authentication dan ganti jadi no. Nah, sekarang siapapun yang mau masuk, wajib hukumnya pakai kunci SSH, nggak ada tawar-menawar. Oke, tembok udah kokoh, gerbang udah super aman. Terus apa lagi? Iya, kita butuh satpam dong. Satpam yang pinter, yang nggak pernah tidur, yang jagain benteng kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, satpam otomatis ini namanya fail to ban. Sobat Linux, pernah dengar istilah serangan brute force? Gini deh, bayanginnya. Ada maling di depan pintu rumahmu. Dia nggak tahu kuncinya apa, jadi dia bawa sekarung kunci. Isinya ribuan, mungkin jutaan. Terus dia cobain satu-satu, non-stop, berharap ada satu yang nyangkut. Nah, di dunia digital, persis itulah yang dilakuin peretas ke server kita. Nah, disinilah si satpam pintar kita,
fail to ban beraksi. Dia bakal terus-menerus ngawasin CCTV server atau yang kita sebut log. Kalau dia lihat ada satu alamat IP yang kok coba masuk tapi gagal terus-terusan, fail to ban nggak pakai lama, langsung teriak, "Hey, kamu mencurigakan?" Terus alamat IP itu langsung diblokir sementara. Cerdas banget kan? Kerjanya otomatis lagi. Terus seefektif apa sih fail to ban ini? Gini deh, menurut sebuah penelitian, masang fail to ban itu bisa menurunin tingkat keberhasilan serangan brute force sampai 100%. Nol. Itu artinya, maling-maling digital tadi nggak bakal punya kesempatan lagi buat nebak-nebak kunci benteng kita. Eits, tapi jangan seneng dulu. Keamanan itu bukan cuma soal tembok dan gerbang di luar loh. Kita juga harus tahu apa yang terjadi di dalam benteng. Makanya, sebagai penjaga benteng yang baik, kita harus rutin patroli. Tenang, patrolinya nggak susah kok. Cukup pakai beberapa perintah simpel. Misalnya ketik who buat ngecek, ada siapa aja nih yang lagi di dalam benteng. Terus pakai netstat mintulen buat periksa semua pintu dan jendela, mana aja yang kebuka. Dan dengan last, kita bisa lihat buku tamu, siapa aja yang udah pernah masuk dan keluar. Nah, ini dia, patroli kilat ala sysadmin. Oke, semua lapisan pertahanan udah kita bangun. Kerja keras kita selesai. Sekarang bagian yang paling seru. Kita lihat hasilnya. Yuk kita bandingin kondisi server kita sebelum dan sesudah kita bangun benteng. Coba lihat deh datanya. Ini beda banget. Skor keamanannya menurut riset itu loncat lebih dari 2 kali lipat. Jumlah port atau pintu yang kebuka, yang tadinya ada lebih dari 22, sekarang kita pangkas jadi cuma 3 yang emang penting. Login buat si raja dari luar, udah 100% kita tutup. Dan serangan brute force, tingkat keberhasilannya 0 besar. Keren kan? Dan ingat ya Sobat Linux, ini tuh bukan cuma angka di atas kertas atau teori doang. Hasil penelitian ini benar-benar ngebuktiin kalau langkah-langkah yang baru aja kita lakuin tadi, itu beneran bisa naikin keamanan server secara drastis di dunia nyata. Jadi, selamat ya! Dengan nerapin semua pertahanan berlapis ini, mulai dari tembok firewall, gerbang SSH yang super aman, satpam pintar fail to ban, sampai patroli rutin, kalian semua udah berhasil membangun benteng digital yang jauh-jauh lebih kokoh. Intinya, kita udah sukses memperkecil papan target buat para penyerang. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk update terbaru, dan jika suka dengan konten ini, klik tombol like. Sampai jumpa lagi!